Entah apa yang membuat kedua orang tuaku menjadi seperti melupakanku. Padahal dulu mereka sangat menyayangiku dan adik. Adik, aku rindu sekali denganmu. Kakak masih belum percaya kalau kamu sudah tiada. Ucap Mutia dengan meneteskan air matanya. Mengingat kejadian di masa lalu. Kejadian yang membuatnya sampai saat ini masih mengingat dengan jelas banyak korban di sana. Berbeda 1 tahun dengan saat adik Mutia sudah menyimpan memori dengan adik perempuannya. Yang sampai sekarang entah berada di mana kalau masih hidup. Tapi dia juga tidak percaya sama seperti kedua orang tuanya yang tidak percaya kalau adik kecilnya sudah tiada. Mereka terus mencari keberadaan Ayu meskipun kejadian itu sudah sangat lama. Kamu beneran mau masuk? Aku khawatir dengan lukamu. Ucap Abraham saat melihat Ayu yang saat ini sedang merias wajahnya. Benar kan? Kan hari ini aku ujian. Kalau nggak masuk nanti aku nggak dilulusin. Terus nanti jadi murid tua di sekolah. Ucap Ayu bergidik ngeri membayangkan. Suami kamu kayak saya nggak harus kayak gitu, ucap Abraham enteng. Iya kak. Ayu tahu kok kalau kakak kaya. Udah yuk keburu telat nanti. Ucap Ayu berdiri dan membawa tasnya. Tapi beneran kamu hati-hati ya di sekolah, ucap Abraham sekali lagi. Ayu berhenti dan berbalik lalu mengecup bibir Abraham sekilas. Cuk. Iya bawel, udah dim. Ucap Ayu lalu berjalan lebih dulu keluar dari kamar. Abraham mematung. Dia mengusap bibirnya dan tersenyum. Setelah tersadar Ayu sudah tidak ada, dia pun mengikuti Ayu keluar dari kamar. Melihat Rita yang sudah menata sarapan dengan Bi Inah di meja makan, Ayu langsung menghampiri dan ingin membantunya. Biar Ayu bantu ma, ucap Ayu sambil mengangkat nasi goreng yang ada di wadah besar. Jangan, biar mama sama Bi Inah aja, kamu duduk tunggu meja saja. Ucap Rita merebut wadah itu dari Ayu. Dia takut kalau sampai jahitan Ayu mengalami pendarahan karena angkat junjung berat. Ayu kan juga pingin bantuin, ucap Ayu cemberut. Udah, kamu nurut sama mama, jangan ngeyel. Ucap Rita tegas. Mau tidak mau Ayu duduk di kursi dengan menyangga wajahnya dan memanyunkan bibirnya. Abraham yang baru saja sampai, dia melihat istri kecilnya yang sepertinya sedang merajuk. Ada apa? Tanya Abraham menyeret kursi dan duduk di sebelah Ayu. Mama nggak boleh, Ayu mau bantuin, ucap Ayu mengadu. Ouch, Abraham hanya beroria menanggapi ucapan Ayu. Ayu langsung saja menoleh dan mendelik tajam ke Abraham. Kenapa? Tanya Abraham saat tatapan Ayu begitu menusuk. Kok cuma sih, kan Ayu pingin dapat pembelaan, ucap Ayu. Sayang, lukamu belum kering. Kalau untuk angkat junjung berat nanti bisa pendarahan lagi. Kamu ngerti kan maksud mama ngelarang kamu buat bantuin? Tanya Abraham lembut sambil menyisihkan rambut Ayu. Ayu hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Rita pun selesai, dia mengambil duduk di paling ujung meja. Ayo sarapan Gi, kalian nanti telat, ucap Rita. Iya mah, ucap Ayu dan Abraham serempak. Mereka bertiga sarapan bersama tanpa adanya obrolan lagi. Sama-sama menikmati sarapan pagi yang begitu hangat. Aku udah selesai, ucap Ayu lalu meminum susunya dan menghabiskannya. Ya udah yuk, aku antar dulu kamu ke kampus, ucap Abraham beranjak dan berdiri. Ayu juga mengikut Abraham. Sebelum berangkat mereka berdua sama-sama menyalami tangan Rita dengan taksim. Kita berangkat dulu ya ma, ucap Ayu dan Abraham serempak. Iya, hati-hati di jalan ya. Kamu juga sayang, jangan aneh-aneh ya. Ingat luka kamu belum kering, ucap Rita mengingatkan. Iya ma, iya, ucap Ayu. Assalamualaikum, ucap mereka meninggalkan ruang makan. Waalaikumsalam, ucap Rita sambil terus memperhatikan anak dan menantunya sampai menghilang di balik pintu. Bi, beresin ini ya. Terus Bibi sarapan dulu, ucap Rita yang mengupas 1 buah pisang. Iya nyonya, jawab Bi Inah. Di tempat lain saat ini Hendy sedang menjemput Syasa. Beralasan kalau yang menyuruhnya adalah Ayu. Kakak enggak telat kalau nganterin aku ke sekolah? Tanya Syasa saat sudah naik di mobil. Enggak kok, ucap Hendy menghidupkan mobilnya dan meninggalkan rumah Syasa. Kakak udah sarapan? Tanya Syasa karena kalau memecah kecanggungan di dalam mobil. Belum. Apa kamu belum sarapan juga? Tanya Hendy menoleh sebentar ke Syasa lalu fokus lagi menyetir.
Kalau aku udah kak, tapi ini aku tadi bawa bekal kalau kakak mau. Ucap Syasa lalu menaruhnya di dashboard depan mobil. Kenapa kamu bawa bekal kalau sudah sarapan? Tanya Hendy heran. Oh itu tadi mau aku kasih ke Ayu, siapa tahu dia belum sarapan. Biasanya aku seperti itu karena Ayu tidak selalu sarapan di rumah. Jelas Syasa. Nona Ayu sekarang sudah ada yang mengurusi, nggak mungkin kalau dia sampai nggak sarapan. Makasih ya. Ucap Hendy tersenyum. Iya kak, sama-sama. Iya, terkadang aku lupa dan belum percaya kalau dia sudah menikah. Ucap Syasa tersenyum namun pandangannya melihat keluar jendela. Tuan melakukan itu semua karena ingin melindungi Nona Ayu. Dia sangat menyayangi Nona Ayu. Apalagi saat mendapat surat dari almarhum neneknya. Ucap Hendy. Surat? Surat apa kak? Tanya Syasa penasaran dan menoleh ke Hendy yang terus saja fokus menyetir. Suratnya sejenis hampir mirip wasiat namun hanya keinginan nenek Nona Ayu kalau bisa dia ingin melihat bersanding dengan Tuan Abraham. Tapi tidak ada harus dengan Tuan, hanya keinginan nenek Nona Ayu saja, tidak ada pemaksaan. Ucap Hendy memberitahu. Aku nggak tahu soal itu kak, ya semoga saja pilihan nenek memang yang terbaik untuk Ayu. Ucap Syasa. Ya, aku juga berharap kalau kamu pilihan terbaik untukku. Tanpa sadar Hendy mengatakan itu. Apa kak? Tanya Syasa saat mendengar ucapan Hendy. Hah? Apa? Tanya Hendy tersadar sudah berkata yang tidak-tidak. Tadi kakak bilang pilihan terbaik untukku. Maksud kakak siapa? Tanya Syasa pula-pula bertanya memperjelas kalau pendengarannya tadi tidak salah. Sebenarnya saat ini hatinya begitu berbunga-bunga dan ingin melompat-lompat karena senang. Tidak apa-apa, ucap Hendy gugup. Dia memalingkan wajahnya saat lampu merah. Syasa hanya tersenyum melihat tingkah Hendy yang malu-malu kucing. Kakak belum pingin nikah? Tanya Syasa mencoba memancing Hendy. Ya pingin kalau sudah ada calonnya, ucap Hendy. Tipe kakak yang kayak gimana sih? Tanya Syasa lagi. Lembut, lucu, baik, setia, ucap Hendy. Pas itu di aku, tapi kok nggak ada ciri-ciri fisiknya, pingin seperti apa? Tanya Syasa heran. Kalau soal fisik, aku nggak pernah melihat penampilan. Asal dia baik, banyak wanita yang cantik namun belum tentu baik. Lagian wajah bisa diubah cantik asal ada uang. Ucap Hendy entengnya. Wah, benar juga. Kalau begitu aku daftar jadi calon istri kakak lah. Ucap Syasa entengnya. Hah, apa? Tanya Hendy tergagap. Aku mau daftar jadi calon suami kakak, ucap Syasa mengulangi perkataannya. Sekolah dulu yang benar. Emang kamu lulus sekolah pingin terus nikah, nggak ngejar cita-cita kamu? Tanya Hendy mencoba menghilangkan rasa gugupnya. Kalau suamiku sudah kaya, kenapa harus mengejar cita-cita, kan semua sudah terpenuhi? Hehe. Ucap Syasa meringis. Beda neng. Kalau sudah menikah, kamu hanya mengurusi rumah tangga, tidak bisa berbuat banyak hal di luar nantinya. Ucap Hendy menerangkan ke Syasa. Syasa mencoba berpikir dan membayangkan kehidupannya kalau sudah menikah lalu punya anak. Dia bergidik, betapa rempongnya tiba-tiba menjadi emak-emak. Hendy hanya melirik sekilas melihat Syasa yang bergidik sendiri. Dia tersenyum melihat tingkah Syasa. Sangat gemas karena kepolosannya. Sampai di sekolah, Abraham menurunkan Ayu tepat di depan gerbang sekolahnya. Ayu sekolah dulu ya. Kakak kerja yang rajin biar uangnya nggak habis-habis buat beliin jajan aku. Ucap Ayu meringis. Salim dulu. Ucap Ayu mengulurkan tangannya ingin menyalami tangan Abraham. Cium dulu dong. Orang disuruh kerja nggak dicarger dulu. Ucap Abraham menepuk pipinya. Enggak Kantara, ada yang lihat tahu banyak anak-anak tuh lalu lalang, ucap Ayu sambil menunjuk keluar. Enggak kelihatan. Buruan keburu telat nanti. Ucap Abraham terus saja menyodorkan pipinya. Mau tidak mau Ayu pun cepat-cepat mencium sekilas pipi Abraham. Udah, sini Ayu. Ucap Ayu menengadahkan tangannya. Abraham mengambil dompet dan mengamalkan uang 500.000 untuk Ayu. Bukan ini kak, Ayu mau salim. Ucap Ayu memutar bola matanya. Oh, salah ya, aku kira minta uang jajan. Ucap Abraham memberikan tangannya. Ayu pun langsung menyalami tangan Abraham dengan takjim. Ini nggak mau. Tanya Abraham saat Ayu berbalik ingin membuka pintu mobil. Ini aja, kebanyakan.
Ucap Ayu mengambil 200.000 dari tangan Abraham. Assalamualaikum, ucap Ayu pamit lalu keluar dari mobil. Waalaikumsalam, ucap Abraham lirih karena Ayu sudah turun dari mobil. Tersenyum karena istri kecilnya tidak pernah mau berfoya-foya. Dia pun menyimpan kembali uangnya ke dalam dompetnya. Abraham melambaikan tangannya saat pergi meninggalkan sekolah Ayu. Ayu pun melambaikan tangannya sampai mobil Abraham menjauh. "Sih, ngapain aja tuh tadi di dalam mobil lama benar?" Ucap Syasa yang menyenggol begitu saja pundak Ayu dan membuat Ayu kaget karenanya Lingbu maju ke depan. "Ih, kebiasaan deh bikin kaget aja," ucap Ayu menggerutu. "Hehe, maaf. Habis lama banget sih, gue kan capek nungguin." "Kok lo udah di sini aja? Naik apa tadi?" tanya Ayu yang heran tumben sekali temannya sudah standby di sekolah lebih dulu daripada dia. "Sama Kak Hendy lah. Tadi dia jemput ke rumah, katanya kamu yang nyuruh," ucap Syasa yang juga bingung. "Lah, aku nggak tanda nyuruh tuh. Aku aja belum ketemu Kak Hendy loh. Terakhir ketemu waktu aku dirawat kemarin," ucap Ayu menjelaskan. "Halah terus. Masak iya?" Syasa tidak meneruskan perkataannya, dia melihat Ayu. Ayu hanya mengedihkan bahunya. "Udah ah, ayo masuk," ucap Ayu meninggalkan Syasa yang masih bengong di tempatnya. "Woi tungguin, malah ditinggalin," teriak Syasa saat melihat Ayu sudah jauh masuk ke halaman sekolahnya. Pukul-pukul 8 ujian pun dimulai. Ayu tidak belajar karena buku-bukunya berada di rumahnya. Seragamnya saja yang mengambilkannya. Pak Dadang pagi-pagi buta sudah ke sana. Meskipun tidak belajar, namun Ayu bisa mengerjakannya dengan sangat mudah. Ya, karena dia memang sudah pintar, otaknya sangat encer. Setelah semua jawaban diteliti kembali, Ayu pun langsung mengumpulkan jawabannya dan keluar dari kelas. Kebetulan Syasa tidak satu kelas dengannya karena ujiannya diacak tidak jadi satu. Ayu pun menuju ke kantin. Dia membeli minuman untuk menghilangkan rasa dahaganya. Di sana masih terlihat sepi, hanya beberapa anak yang sudah keluar. Saat ingin menghampiri meja, tak sengaja ada yang menabraknya. "Bruk. Sorry gue sengaja," ucap perempuan itu tersenyum miring menatap Ayu yang saat ini bajunya basah karena terkena minuman yang dia bawa. Syayu memegang perutnya juga karena merasakan sakit saat ditabrak dengan begitu keras oleh perempuan yang sepertinya dia mengenalinya. Ya, dia teman dari Lucinta yang kebetulan sama dengan Ayu, masih kelas 3 namun beda jurusan. "Gimana rasanya, enak?" Cewek siram air langsung diem kan? "Oh Cia, gue lupa kalau lo emang selalu diem dan gak pernah berani lawan gue atau Lucinta," ejek Wulan. Ya, perempuan itu bernama Wulan. Dia adik sepupunya Lucinta. Ayu masih terdiam, dia benar-benar merasakan perutnya nyeri. Dia merasakan ada yang dingin dari perut yang dia pegang. Saat mengangkat tangannya, dia melihat ternyata darah yang merembes keluar dari bajunya. Wulan panik saat melihat tangan Ayu berdarah. Dia pun langsung meninggalkan Ayu begitu saja. Untung saja Syasa datang dan menghampiri Ayu yang hanya diam mematung berdiri. "Main tinggalin aja," ucap Syasa yang belum melihat Ayu dari depan karena dia berjalan dari belakang Ayu. "Anterin ke UKS dong," ucap Ayu sambil menahan nyeri di perutnya. Dia memegang lukanya yang keluar darahnya itu dengan wajah yang sudah mengeluarkan keringat dingin karena menahan sakit. "Why, lo kenapa pucet gini? Terus ini kenapa basah semua?" tanya Syasa saat melihat penampilan Ayu yang tidak karuan padahal tadi pagi baik-baik saja. "Udah, ayo tolong antar ke UKS," ucap Ayu yang berjalan lebih dulu namun dengan sangat tertatih karena merasakan nyeri luar biasa sambil memegang lukanya. Syasa langsung membantu Ayu berjalan di sampingnya. Dia sesekali melihat Ayu yang sepertinya memang benar-benar merasakan sakit. Saat melihat tangan Ayu yang terus saja memegang perutnya, Syasa begitu melotot dan terkejut. "Yuh, perut lo berdarah," pekik Syasa yang panik saat melihat tangan Ayu keluar darah. "Iya, sepertinya luka gue," ucap Ayu yang merasa kesulitan berbicara sambil menahan sakit itu. Syasa yang sangat takut dan panik pun langsung memanggil salah satu siswi perempuan yang sedang membaca buku dengan temannya di bangku depan kelas menuju ke UKS. "Woi tolong dong, tolong bantuin gue mapa bawa ke UKS, cepetan," ucap Syasa berteriak karena saking panik dan takutnya karena Ayu sudah sangat kesusahan berjalan. "Iya," ucap perempuan itu berdiri lalu membantu Ayu memapahnya menuju UKS yang jaraknya tidak terlalu jauh. "Kenapa dengan Kak Ayu, Kak?"
Tanya perempuan itu sopan karena khawatir dengan keadaan Ayu. Sebenarnya dia juga kelas 3 namun canggung ingin memanggil nama saja. Enggak tahu. Ucap Syasa membuka pintu UKS dengan kasar. Bu, tolong, teriak Syasa sambil terus berjalan menuju ke berangkar. Di dekat berangkar ada seorang dokter yang menjaga UKS. Kenapa ini? Tanya dokter itu terkejut melihat baju Ayu yang sudah berlumuran darah. Sepertinya luka jahitannya bermasalah, Bu. Tolong Bu cepat lihat. Kasihan dia sepertinya sangat kesakitan. Ucap Syasa yang benar-benar sangat panik. Minum dulu ini obatnya, ucap dokter itu memberikan obat yang sepertinya pereda nyeri karena Ayu sangat kesakitan. Syasa membantu Ayu memberikan air minum setelah Ayu menelan obatnya. Kak, aku permisi keluar ya. Ucap siswi yang membantu tadi. Dia sangat takut melihat darah, jadi dia memilih keluar. Iya, makasih ya. Ucap Syasa. Syasa membantu dokter itu membuka baju Ayu dan membuka perbannya. Waduh, jahitannya belum kering dan ada yang lepas, ucap dokter itu panik lalu mencari obat bius. Dia terkejut dengan luka Ayu yang masih sangat baru. Tapi dia berusaha tenang karena harus segera menjahitnya kembali. Syasa yang khawatir pun mengirim pesan ke Hendy karena dia tidak mempunyai nomor Abraham. Syasa, Kak, Ayu pendarahan di sekolah. Hendy yang sedang serius meneliti laporan yang Abraham minta untuk bahan meeting siang nanti pun melihat ponselnya yang tergeletak di atas meja ada notifikasi pesan. Tumben banget ada yang ngirim pesan, gumam Hendy lalu mengambil ponselnya dan melihat siapa yang mengiriminya pesan. Dia pun terkejut membaca pesan itu. Langsung berdiri dan berlari ke ruangan bosnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Brak! Hendy masuk begitu saja sampai membuat Abraham yang juga sedang serius dengan laptopnya pun terkejut. Ada apa sih? Tanya Abraham kesal dan masih mengusap dadanya. Tuan Nona Ayu pendarahan di sekolah, ucap Hendy. Abraham begitu terkejut dengan perkataan Hendy. Siapa yang kasih tahu kamu? Kalau gitu aku ke sana sekarang. Kamu handle semuanya. Ucap Abraham berdiri dari kursi kebesarannya. Tanpa menunggu jawaban dari Hendy, Abraham sudah hilang dari ruangannya. Di sekolah dokter benar-benar bekerja keras untuk saat ini karena harus menjahit luka Ayu lagi dengan hati-hati. Ayu masih sadar, namun wajahnya sudah sangat pucat dan keringat terus mengucur di dahinya. Syasa terus mengelap keringat Ayu dan sesekali memberikan Ayu air minum. Apa itu sangat sakit? Tanya Syasa mencoba bertanya ke Ayu apakah Ayu masih bisa merespon atau tidak. Sakit. Tapi sepertinya yang lebih sakit saat melahirkan nanti. Ucap Ayu mencoba tersenyum di balik bibirnya yang pucat. Kalau itu sih jelas. Semua orang bilang begitu. Ucap Syasa cemberut karena jawaban Ayu yang malah bercanda. Udah tenang, aku masih di sini kok, ucap Ayu yang tetap tersenyum meskipun merasakan sakit. Dokter pun selesai menjahit kembali luka Ayu. Dibantu Syasa mengganti perbannya kembali. Terus ini gimana, baju kamu kotor dan basah, ucap Syasa bingung saat selesai membantu memasang perban Ayu. Mungkin sebaiknya pakai ini saja, ucap dokter itu mengulurkan hoodie miliknya. Tapi kita kan sedang ujian, antara enggak dibolehin masuk. Ucap Ayu ragu. Kamu masih pingin lanjut ikut? Enggak, istirahat aja di sini. Biar aku kasih tahu wali kelasmu. Siapa tahu kamu bisa dapat keringanan. Ucap dokter itu. Tapi aku udah nggak apa-apa kok, Dok. Mungkin sebaiknya kembali ke kelas saja. Ucap Ayu kekeh. Kamu jangan maksa. Nanti lukamu pendarahan lagi, nggak boleh banyak gerak dulu. Lebih baik kamu di sini, biar aku sama teman kamu yang keluar menemui wali kelasmu. Ucap dokter itu tegas. Iya, Dok. Tapi kalau memang tidak bisa, dokter kembali ke sini dan beritahu saya ya. Ucap Ayu memohon. Iya, ayo. Ajak dokter itu. Aku balik dulu ya ke kelas. Jangan kemana-mana dan jangan bandel. Ucap Syasa memperingati sebelum pergi. Iya bawel. Ucap Ayu kesal. Syasa pun keluar dari UKS bersama dengan dokter tadi. Tak lama setelah kepergian Syasa, pintu UKS pun dibuka. Ceklek. Abraham datang dengan wali kelas Ayu yang kebetulan Abraham sudah mengenalnya. Ayu, ucap Abraham lirih lalu menghampiri Ayu. Mana yang sakit? Tanya Abraham sambil memperhatikan apakah ada luka di tubuh Ayu atau tidak. Kak, Ayu udah nggak apa-apa kok. Ucap Ayu menggigit bibir bawahnya karena malu ada wali kelasnya. Maaf ya Ayu,
Saya baru tahu kalau kamu habis kena musibah. Ucap wali kelas Ayu yang bernama Tika. Enggak apa-apa, Bu. Ucap Ayu tersenyum. Terus gimana keadaan kamu sekarang? Apa yang terjadi sampai kamu pendarahan lagi? Tanya Tika. Enggak apa-apa, Bu. Tadi nggak sengaja jatuh waktu di kantin. Ucap Ayu sambil menunduk tidak berani melihat Abraham ataupun Tika karena dia berbohong tidak ingin memperpanjang masalah. Jujur saja, aku tidak suka kamu seperti ini. Ucap Abraham menyela. Ayu pun mendongak dan memperhatikan Abraham lalu menggelengkan kepalanya. Iya Ayu, lebih baik kamu ceritakan yang sebenarnya agar saya bisa langsung memberikan hukuman ke Wulan. Ucap Bu Tika. Deh, Ibu tahu? Tanya Ayu gugup. Saya sudah tahu dari kesaksian anak yang berada di kantin. Juga dari CCTV kantin. Ucap Bu Tika. Sekarang kamu cerita yang sebenarnya ya Ibu Bu Tika. Sebenarnya ini hanya kesalahpahaman Bu. Tadi dia hanya menabrak saya saja di kantin tidak ingin melukai saya. Sepertinya dia tidak tahu kalau saya habis terluka. Ucap Ayu. Tapi kenapa dia malah lari waktu lihat kamu kesakitan bukannya menolong, ucap Bu Tika menyelidik. Ah kalau soal itu, mungkin dia takut darah Bu. Ucap Ayu berusaha tetap tenang dan tidak membuat Wulan jadi tersangka. Abraham terus memperhatikan gerak-gerik Ayu saat berbicara. Dia tahu pasti ada yang disembunyikan Ayu. Dia pun memilih diam nanti saat di rumah dia akan coba bertanya. Lalu sekarang gimana kamu kuat lanjut ujian atau tidak? Tanya Bu Tika. Saya sebenarnya kuat Bu, tapi kata Bu Dokter tadi saya belum boleh bergerak dan disuruh menunggu di sini saja. Ucap Ayu dengan wajah sedihnya. Kalau begitu biar saya ambilkan soal ujian kamu. Kamu bisa mengerjakan di sini dengan pengawasan saya. Ucap Bu Tika. Saya tinggal dulu Tuan, ucap Bu Tika ke Abraham. Ah iya Bu. Ucap Abraham tersenyum. Setelah Bu Tika pergi keluar mereka pun sama-sama terdiam sambil memperhatikan mata masing-masing. Sampai Abraham pun menghembuskan nafasnya dan mulai berbicara. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Sebenarnya aku kecewa karena kamu berbohong dan malah melindunginya. Harusnya kamu jujur saja agar dia mendapatkan hukuman. Ucap Abraham mengeluarkan unek-uneknya. Aku hanya tidak mau memperpanjang urusan Kak. Lagian dia hanya salah paham dari dulu. Dia membenciku hanya karena sepupunya itu suka sama kalian dan mereka mengira aku itu keganjenan deketin kalian. Jelas Ayu. Kalau begitu biar aku saja yang kasih mereka pelajaran. Dia udah buat kamu kesakitan lagi. Ucap Abraham dengan wajah sendu. Ayu udah nggak apa-apa Kak. Lagian hanya tinggal beberapa hari lagi Ayu sudah lulus. Ucap Ayu mencoba menenangkan Abraham. Terus gimana keadaan kamu sekarang? Kalau ada yang sakit lebih baik kita ke rumah sakit saja, jangan memaksa Ayu. Ucap Abraham lembut. Udah nggak sesakit tadi Kak. Ayu nggak apa-apa. Hanya satu pelajaran lagi setelah itu pulang. Please Ayu nggak mau ujian sendirian. Ucap Ayu memohon. Abraham menghembuskan nafasnya. Istri kecilnya sangat keras kepala. Ya sudah aku tunggu kamu di luar ya. Ucap Abraham mengusap kepala Ayu dengan lembut. Iya Kak. Ucap Ayu tersenyum manis. Bu Tika pun kembali dengan membawa soal di tangannya. Bapak mau pulang atau balik lagi ke kantor? Tanya Bu Tika saat bertemu dengan Abraham di depan pintu UKS. Saya menunggu di luar Bu, biar Ayu bisa mengerjakan dengan tenang, ucap Abraham. Oh, kalau begitu saya masuk dulu ya Pak. Ucap Bu Tika sopan. Iya Bu, silahkan. Ucap Abraham. Setelah Bu Tika hilang di balik pintu, Abraham mencari tempat yang sepi lalu menelpon seseorang. Cari tahu anak yang bernama Wulan juga sepupunya. Aku akan kirim fotonya. Ucap Abraham tegas dengan penuh amarah. Bawa dia ke tempat biasa, nanti aku akan ke sana. Ucap Abraham lalu menutup panggilan teleponnya. Dia tidak mungkin diam begitu saja saat Ayu terus-menerus dirundung oleh anak yang sama. Dan hanya kesalahpahaman Ayu dikatakan yang tidak-tidak. Abraham mengepalkan tangannya.